Serangan rudal Rusia kembali mengguncang sejumlah kota di Ukraina pada Kamis 30 Juli, termasuk kota Lviv di wilayah barat yang berada dekat perbatasan Polandia. Serangan tersebut menghantam kawasan permukiman, melukai sedikitnya 20 orang, serta memicu operasi penyelamatan besar-besaran untuk mencari korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Tim penyelamat terlihat mengevakuasi seorang anak laki-laki dari lantai atas gedung apartemen yang mengalami kerusakan parah. Korban kemudian dibawa menggunakan tandu menuju ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut keterangan warga, anak tersebut sedang tidur bersama ayahnya di lantai 5 saat rudal menghantam bangunan. Rekaman di lokasi memperlihatkan petugas darurat menyisir puing-puing bangunan dan memadamkan api yang membakar sejumlah gedung. Seorang dosen universitas yang berada di sekitar lokasi juga dilaporkan terluka akibat serpihan ledakan kedua yang terjadi ketika proses pemadaman masih berlangsung. Petugas penyelamat menyebut sebagian besar korban mengalami luka akibat pecahan material bangunan dan serpihan rudal. Hingga kini proses pencarian masih terus dilakukan karena sedikitnya 3 orang dilaporkan belum ditemukan. Serangan tidak hanya terjadi di Lviv. Otoritas Ukraina menyatakan rentetan rudal Rusia juga menghantam sejumlah kota lain sepanjang malam, menewaskan sedikitnya 7 orang. Di Kiev, 1 orang dilaporkan tewas setelah beberapa lokasi terbakar akibat serangan. Sementara sistem pertahanan udara terlihat berupaya mencegat rudal yang melintas di langit ibu kota. Di Kryvyi Rih, kampung halaman Presiden Volodymyr Zelensky, 6 orang dilaporkan meninggal dunia, termasuk 2 anak perempuan berusia 5 dan 12 tahun. 8 orang lainnya mengalami luka-luka. Otoritas setempat menyebut serangan itu dilakukan menggunakan rudal balistik Iskander-M yang menghantam langsung kawasan permukiman. Gelombang serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Zelensky kembali dari kunjungannya ke Amerika Serikat. Sebelumnya, ia telah memperingatkan bahwa Rusia kemungkinan akan meningkatkan intensitas serangan dalam skala besar terhadap berbagai wilayah Ukraina. Pemerintah Irak membantah tuduhan bahwa wilayahnya digunakan sebagai lokasi peluncuran serangan pesawat tak berawak yang menargetkan Arab Saudi pada awal pekan ini.
Juru bicara Perdana Menteri Irak, Sabah Al-Numan, menegaskan hingga kini tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Al-Numan menyatakan belum ada pihak yang menyerahkan informasi maupun bukti yang dapat mengonfirmasi bahwa serangan terhadap Arab Saudi berasal dari wilayah Irak. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan terhadap setiap aksi bersenjata yang dilakukan secara sepihak dari dalam wilayah Irak, sekaligus menolak segala bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negaranya. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan bahwa drone yang diluncurkan dari Irak menyerang sejumlah fasilitas strategis, termasuk infrastruktur penting dan ibu kota Riyadh pada Senin dan Selasa. Ketegangan meningkat setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi ke sejumlah lokasi di Irak pada Rabu. Pasukan Mobilisasi Populer atau PMF, kelompok milisi Irak yang bersekutu dengan Iran, menyebut sedikitnya 20 orang tewas dan 32 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Di sisi lain, Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi sebelumnya telah menyampaikan komitmen kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memperketat pengawasan terhadap kelompok milisi yang didukung Iran di wilayah Irak. Langkah itu dinilai sebagai bagian dari upaya Baghdad menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri. Sementara itu, Arab Saudi juga mengecam berlanjutnya serangan Iran terhadap Yordania. Melalui pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan solidaritas penuh kepada Yordania serta mendukung setiap langkah yang diambil aman untuk menghadapi serangan tersebut. Riyadh menilai aksi Iran melanggar hukum internasional dan prinsip hubungan bertetangga yang baik. Arab Saudi juga mendesak agar serangan terhadap Yordania maupun negara-negara lain di kawasan segera dihentikan guna mencegah situasi keamanan regional semakin memburuk. Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, menyebut sebuah objek yang mendarat di wilayah Polandia Timur diduga kuat merupakan rudal milik Rusia. Tusk menyampaikan dugaan tersebut setelah otoritas menemukan kawah bekas ledakan disertai puing-puing
yang berserakan di sebuah ladang. Lokasi tersebut ditemukan dari laporan warga lokal di Belgoraj yang mendengar suara dentuman keras di antara area desa Tanwara, Kolonia, dan Biskupis. Kementerian Dalam Negeri Polandia menjelaskan dampak benturan objek tersebut meninggalkan kawah selebar kurang lebih 10 meter di area pertanian. Lokasinya berjarak sekitar 2 km dari pemukiman warga, sebagaimana dilansir Reuters Kamis 30 Juli 2026. Pihak Komando Operasional Angkatan Bersenjata Polandia menyampaikan, pergerakan objek tersebut sebelumnya sempat tertangkap oleh sistem pemantauan udara. Objek tersebut dilaporkan hilang dari pantauan radar tak lama setelah terdeteksi pada pukul 3:40 waktu setempat. Untuk memverifikasi data radar, militer menerbangkan helikopter jenis Mi-24 menuju lokasi terakhir objek terpantau. Meskipun demikian, TASS memastikan insiden ini tidak menimbulkan jatuhnya korban jiwa di lokasi kejadian. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC melaporkan telah melancarkan serangan balasan terhadap Amerika Serikat pada Kamis 30 Juli 2026. Serangan itu menargetkan landasan parkir pesawat dan hanggar perawatan di Pangkalan Udara Al-Azraq, Yordania, yang menjadi lokasi penempatan jet tempur F-35 Amerika Serikat.
Dalam sebuah pernyataan yang ditujukan kepada Yordania, IRGC menyatakan serangan itu merupakan respons atas serangan Amerika Serikat di Pulau Qesem yang menewaskan sepasang suami istri beserta anaknya. IRGC mengeklaim serangan itu menghancurkan 3 pesawat tempur F-35 secara total serta menyebabkan kerusakan berat pada 3 pesawat lainnya. IRGC menambahkan bahwa perjuangan mereka bersama dengan rakyat Yordania akan terus berlanjut hingga pendudukan Amerika terakhir diusir dari tanah-tanah Islam. Serangan ini merupakan serangan balasan terbaru Iran setelah Amerika Serikat kembali membombardir negara tersebut pada Rabu malam hingga Kamis dini hari. Serangan Amerika Serikat ini berlangsung tak lama setelah Presiden Donald Trump menegaskan akan menyerang Iran dengan sangat keras. Setelah Teheran melancarkan serangan yang menghantam kapal tanker Amerika Serikat di pelabuhan Mesir. Korea Selatan resmi menyelesaikan pengembangan jet tempur buatan dalam negeri KF-21 Boramae pada Rabu 29 Juli 2026 setelah proyek tersebut berjalan lebih dari 1 dekade. Indonesia turut terlibat dalam program tersebut sebagai mitra pengembangan dengan skema berbagi biaya, sebagai imbalan transfer teknologi, prototipe, dan manfaat lainnya. Jet tempur generasi 4,5 itu kini siap memasuki tahap produksi massal untuk memperkuat Angkatan Udara Korea Selatan. Unit produksi pertama dijadwalkan diserahkan pada September mendatang.
Dilansir Yonhap, Badan Pengadaan Program Pertahanan Korea Selatan menggelar seremoni penyelesaian pengembangan KF-21 di kantor pusat Korea Aerospace Industry atau KAI, Sachcheon, sekitar 300 km di selatan Seoul. Proyek senilai 8,8 triliun won atau sekitar 100,9 triliun rupiah itu secara resmi dimulai pada 2015 untuk menggantikan armada pesawat tempur F-4 dan F-5 buatan Amerika Serikat yang telah menua. Meski demikian, gagasan pengembangan pesawat tempur dalam negeri sebenarnya telah diumumkan sejak Agustus 2001 oleh Presiden Kim Dae-jung. Pengembangan sistem dimulai penuh pada Desember 2015 sebelum prototipe pertama KF-21 diperkenalkan pada April 2021. Pada Maret tahun ini, unit produksi massal pertama berhasil dirakit. Selanjutnya, pada Mei 2026, KF-21 dinyatakan lulus uji kelayakan tempur yang merupakan tahapan akhir dalam proses pengembangan pesawat tempur.